Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, shallu kama ra'aitumuni usolli. Ikhwatiman jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ba'da maghrib ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan, kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam dalam hati kita seterusnya intigo amardatillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan bahasan kita, yaitu sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke bagian 9. Yang insya Allah kita akan membahas pertama kaifiyat sujud, yang kedua anggota-anggota sujud, yang ketiga anggota sujud terhalangi oleh sesuatu ketika sujudnya, dan yang selanjutnya yaitu duduk di antara dua sujud beserta doanya dan sujud kedua. Punten pilih ayat halaman kaduana rada dibalik gitu. Dibalik tadi teh rusuh ya. Untuk sekarang yaitu kaifiyah sujud. Nah, seperti apa kaifiyah sujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Di dalam hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, muttafaqun alaih itu Pak riwayatnya Bukhari dan Muslim. Maka disebut dengan istilah muttafaqun alaih. Dan istilah muttafaqun alaih ini dikenal istilah yang dipakai oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram. Jadi muttafaqun alaih itu istilah untuk riwayat Bukhari dan Muslim. Dan lafal hadis ini hadis Muslim lafalnya. Baik, kita lihat an Abdullah bin Malik, dari Abdullah bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajadta yunajjihu fi sujudihi hatta yura wadahu ibtaihi. Apabila beliau sujud, merenggangkan pada sujudnya hingga terlihat putih kedua ketiaknya. Cing, kumaha apa? Merenggangkan kedua tangannya hingga terlihat putih kedua ketiaknya, berarti lebar gitu. Nah, cuman ketika berjamaah tidak mungkin gitu. Lebarkan kita gitu. Moal itu ngaheureunana batur. Nah, yang artinya nanti ketika berjamaah yaitu tidak sampai menempelkan sikut ke bagian pinggang. Gitu. Jadi tetap direnggangkan sehingga tetap terlihatlah ketiaknya gitu. Kemudian yang selanjutnya hadis riwayat sama Bukhari dan Muslim. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, iktadilu fi sujudi wala yabsut dhira'aihi kal kalbi wa idza bazaqa fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi fa innahu yunaji rabbahu. Beliau bersabda, iktidalah
Jadi maksudnya sempurnakanlah. Iktadilu gitu Pak. Jadi Rasul menganjurkan sempurnakanlah fi sujudi ketika waktu sujud atau dalam sujud. Wala yabsut, dan janganlah membentangkan dhira'aihi kedua dhira'aihi dua hastanya kalbi seperti anjing. Seperti anjing, kumaha? Pak, gitu anjing. Nah, dilarang. Wa idza bazaqo, dan apabila ia ingin meludah, fala yabzuqanna baina yadaihi, janganlah meludah ke arah depannya, wala an yaminihi, dan jangan ke arah kanannya. Fa innahu yunaji rabbahu, karena ia sedang bermunajat dengan Tuhannya. Jadi Pak, istilah dalam sholat itu, ketika kita sholat itu ada istilah yatanaja ilallah. Jadi kenapa kita harus benar-benar khusyuk di dalam sholat? Jangan sampai kita itu melamun, apalagi memikirkan hal-hal yang lain. Karena ketika kita sholat, kita itu sedang bermunajat atau sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa-doa yang ada di dalam sholat itu, gitu. Makanya ketika kita sholat harus benar-benar fokus bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di hadapan kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berkomunikasi dengan kita. Nah, kemudian di sini ada anjuran bahwa sempurnakanlah sujud, yang artinya kita harus memperhatikan dalam tata cara sujud, bagaimana posisi tangannya, bagaimana jari-jarinya, kemudian sikutnya seperti apa gitu. Kemudian juga jangan sampai kita menempatkan tangan itu seperti anjing. Kemudian dalam hadis ini juga ada anjuran, bukan anjuran, ada peringatan, wa idza bazaqo. Jadi kalau kalian ingin meludah gitu maka janganlah meludah ke arah depan dan ke arah kanan, tapi ludahlah ke arah kiri. Dan ini menjadi anjuran atau menjadi satu isyarat bahwa ketika kita muntah nanti Pak gitu kan, atau dahak gitu aya dahak tengah aja, baik itu ketika sujud atau dalam posisi yang lain, tapi biasanya tidak tertahan itu memang ketika posisi sujud gitu. Apalagi dalam kondisi badan yang sedang tidak sehat, pusing gitu Pak, ditahan-tahan udah gitu. Nah, maka itu boleh kita keluarkan dulu, silahkan. Kenapa Rasul menganjurkan jangan ke depan, jangan ke samping? Berarti menunjukkan hadis ini boleh meludah di tempat itu. Karena di zaman Rasul data acan kieu masjidna oge. Masih kena pasir gitu, tanah langsung nempel oge ke bumi gitu kan secara langsung. Hari di urang kan moal mungkin gitu. Karpet gitu ya segala ini dirubah. Atau ketika di rumah gitu dinya gitu kan, ya boleh saja sebetulnya mangga wae, tapi kayak dibersihan. Nah, nanti juga boleh ketika kita muntah itu keluar heula Pak, atau piceun heula we gitu, ka mana we gitu, ka WC heula urang teh, nah bololokeun we, sudah kita keluar dari tempat sholat kita, boleh kita bergerak, nanti setelah selesai kita balik lagi ke tempat sholat itu dan melanjutkan sholatnya. Batal ente batal. Tapi syaratnya jangan berbicara, ngobrol. Gitu. Orang teh rusuh kan gitu kan, udah kusabab putah ya teh keur ditahan. Harpek ditahan. Kunaon gitu. Ya utah batal lah sholatnya itu. Mana upami orang ngaluarkan utah tanpa berbicara, kembali lagi ke tempat sholat, maka itu diperbolehkan. Seperti nanti juga ada anjuran membuka pintu bagi saudara kita atau keluarga kita yang hendak masuk ke rumah. Buka dulu, we. Setelah dibuka, atos gitu. Ulah dipi orang nggak kalebet, gitu. Jadi ketika posisi sholat, buka dulu, kemudian kita kembali lagi ke tempat
sholat itu. Dan lanjutkan, tidak perlu mengulangi lagi sholatnya. Nah itu Pak. Jadi dalam hadis yang kedua ini, i'tadilu fi sujudi, maka sempurnakanlah sujudnya. Wala yabsud dira'aihi kal kalbi. Maka janganlah kalian itu membentangkan ya, dua hastanya seperti anjing. Kemudian yang selanjutnya hadis yang ketiga, an Abi Humaidin, dari Abi Humaid, fi sifati sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengenai sifat sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia berkata, wa idza sajada farraja baina fakhidaihi ghairu hamilin batnahu ala syai'in min fakhidaihi. Nabi itu apabila sujud merenggangkan kedua pahanya dengan tidak menahan perutnya di atas sesuatu dari pahanya. Jadi patuangan sareng pingping teh nempel gitu. Berarti ada rongga hidup sujud teh. Nah, dia kan nempel, tidak boleh. Ada yang nempel bagian perut kan paha. Berarti benar enggak? Seperti itu. Jadi tidak boleh. Nah, ngandean patuangan Bu. Saya tidak campur patuangan gitu. Itu. Jadi tidak boleh kata Rasul. Jadi renggangkan antara paha dengan perut. Nah, jadi jangan sampai ada bagian perut yang memang tertahan oleh paha atau disengaja perut itu ditahan oleh paha. Maka itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Rasul tidak melaksanakan atau mengamalkannya tidak seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya hadis riwayat At-Tirmidzi an Abi Humaid As-Sa'idi, dari Abu Humaid As-Sa'idi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana anfahu fajabhatahu minal ardi wa naha yadaihi an janbaihi wa wada'a kafaihi hadwa mankibaihi. Nabi apabila sujud menempelkan hidung dan keningnya ke bumi dan merenggangkan kedua tangannya dari sisi badannya. Nah, Pak, jadi merenggangkan kedua tangannya dari sisi badannya. Anu harusnya ke kiri. Dia kan nempelan. Nah, jadi ulah tempelkan sedikit tapi dengan dibuka. Nah, jadi direnggangkan. Nah, kemudian jari-jarina di mana? Nah, gitu kan? Jari-jarina di mana? Wa wadoa, mana tadi? Kana idza sajada amkana anfahu wajab hatahu minal ardi wa naha yadaihi an janbaihi wa wadoa kafaihi hadwa mankibaihi, dan juga menempatkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Gitu. Jadi bagian tangan dan sikut tidak nempel ke badan, tapi tangan ini sejajar, telapak tangan sejajar dengan bahu. Gitu. Jadi bisik. Oke, karena membacanya satu hadis, Rasul juga merenggangkan sampai ketiaknya terlihat tidak kieu. Itu padahal teu kieu. Tapi Rasul sejajar dengan bahu. Disejajar. Nah, jadi disejajar. Dan ini menjadi nanti patokan sebagaimana ketika kita takbir awal teh, Pak. Jadi upami takbir awalna bahu, kadituna jadi bahu. Ketika takbir awalna telinga, kadituna harus sejajar dengan. Tadi itu Pak. Jadi cara ketika sujud. Jadi begitu dalam hadis itu tidak ada yang terlewatkan, Pak. Semua tata cara, semua kaifiat gerakan itu ada hadisnya. Makanya wajar kalau kita mempertanyakan dalil. Nah, mana
terutama di dalam sholat. Dan memang semuanya ada dalilnya gitu. Jadi tenanawan orang naroskeun mana dalil nanti gitu. Terkadang di sebagian umat muslim ketika bertanya tentang dalil itu menjadi satu hal yang namanya teh atau menipu nanya dalil segala gitu kan. Nah, makanya syariat Islam tidak boleh mempertanyakan tentang dalil gitu. Malah syariat Islam itu harus betul-betul beserta dengan dalil, artinya keterangannya, karena Islam itu mengatur segala hal dengan aturan-aturan yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis gitu. Nah, sekarang kita baru mengetahui atau kita baru tahu gitu kan, sejauh ini berkenaan dengan kaifiat sholat dari mulai toharoh oleh Ustaz Ridwan, kemudian posisi-posisi sholat, tempat-tempat sholat juga sudah dijelaskan begitu detailnya. Dan kita masuk kaifiat sholat ternyata juga luar biasa. Dalam setiap gerakan itu tidak ada yang terlewatkan mengenai dalil, mengenai hadis, informasi, baik itu secara langsung dari Rasul ataupun melalui sahabat yang melihat Rasulullah SAW bagaimana cara mempraktekannya. Nah, kemudian yang selanjutnya, an Aisyah, dari Aisyah qalat, ia berkata, faqadtu Rasulullah SAW, saya kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lailatan minal firoshi, dari tempat tidur ketika waktu malam. Faltamastuhu, lalu aku mencarinya. Nah, Pak, di dia disebatna secara kalimat bahasa mah faltamastuhu teh nyaeta ngaraba-raba gitu. Jadi Siti Aisyah itu ketika malam bangun ternyata Rasul tidak ada di sisieunana. Nah, Siti Aisyah mencarinya dengan meraba, dan aya lampu atuh Pak. Mang ayeuna kamana oge kapelong gitu di mana. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW tidak ada pada waktu malam, terus Siti Aisyah bangun, faltamastuhu gitu. Jadi aku meraba-raba, hartosna diterjemahkan mencari Rasul gitu. Jadi ngaraba di mana Rasul teh gitu ta. Fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjidi wa huma mansubatani. Kemudian tanganku menyentuh perut. Kedua kaki beliau yang sedang tertancap posisinya sujud, dan beliau ada di masjid. Ternyata waktu Siti Aisyah, Pak, gitu kan, nuju milarian Rasulullah SAW dicabak teh anu kacabak teh nyaeta sampean. Nah, di sini ada syariat posisi sampean ieu teh kan ieu dari. Nah, nanti di sini belum dibahas kudu rapat atau angang gitu. Tacan ieu tah. Oke, pertemuan selanjutnya. Jadi dia informasi lah gitu. Informasi lah bahwa dalil posisi seperti ini yaitu Siti Aisyah menginformasikan ketika mencari Rasul, Siti Aisyah nyabak sampai anak perutnya tak maksana mah bagian gitu. Pas dicabak teh, oh, nah, itu Pak gitu. Jadi bagian perutnya maksana itu. Hanya posisi sujud seperti ini. Tertancap. Nah, tertancap. Ini sama sia. Tertancap. Hari ini kemana? Cuma nempel tertancap. Entah dia. Tolong ketika sujud sempurnakeun heula. Ulah wae posisina sujud acan beres, ari sampean tos siap-siap dari cepat. Ini acan dia beres sujud tos kieu atuh posisi teh heula. Kan aya nu kitu. Jadi posisinya sempurnakeun heula gitu.
Jadi bagian-bagian sujud ketika posisi sujud sadayana amalkeun heula ulah wakar rusuhan dangke eta mah aya bagianna ketika bangun dari sujud. Nah, itulah dalil yang menerangkan bahwa menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW ketika sujud, gitu kan, kakinya, nah itu. Jadi Siti Aisyah mencari-cari, gitu kan. Oh, jadi meraba bagian perut kaki, maksud namanya itu dampal, gitu kan, dampal, tengah-tengah kaki. Nah itu Pak. Nah ini juga menjadi salah satu alasan atau dalil hadisnya riwayat Muslim bahwa suami istri bersentuhan itu tidak membatalkan wudu. Termasuk anu henteu mahromna. Anu teu acan nikah we bersentuhan membatalkan wudu henteu. Henteu. Nempel, noel membatalkan wudu tidak? Tidak membatalkan wudu, tapi hukumnya dosa, haram gitu. Hukumnya dosa, haram. Jadi dengan lawan jenis yang bukan mahromnya itu juga tidak membatalkan, nanti itu mah dibahas dina kata la tumunisa gitu. Surat An-Nisa kan? Nah, surat Al-Maidah, surat An-Nisa itu kan. Nah, jadi apa namanya? Ketika menyentuh lawan jenis gitu, itu tidak membatalkan wudu. Terus dibahas juga sama Kusari dua ya. Banyak terus dibahas. Ya atau saya tahu gitu kan. Cuman yang mengulang gitu. Ini dalil salah satu menunjukkan bahwa suami istri bersentuhan itu batal. Rasulullah ini cepeng atuh ku Siti Aisyah. Apakah Rasul membatalkan sholatnya? Di dalam kejadian yang lain ketika Rasul tahajud sama Siti Aisyah membentangkan kakinya. Kan Rasul badai sujud teh kahalangan ku sampeanana saking sempitna bumina. Maka ku Rasul ditowel tah sampeanana teh murunggur ke Siti Aisyah teh gitu. Batal henteu. Tuh diteruskeun Rasul. Itu duikeun katilu kali gitu kan Siti Aisyah itu ketika membentangkan. Rasul bangkit, Siti Aisyah membentangkan lagi kakinya. Ketika Rasul mau sujud, well deui Rasul gitu. Murungkutkeun deui kakinya gitu. Batal tidak? Tidak. Nah, begitupun dengan yang bukan mahram. Hukumnya tidak membatalkan wudu tapi haram, hukumnya dosa Pak gitu. Dosa. Nah, nanti makna lamastumun nisa itu apa maknanya? Yaitu menurut Ibnu Abbas itu jima. Jadi hubungan suami istri. Ya, tidak menutup kemungkinan banyak di antara para ulama juga khilafiyah berkenaan dengan menyentuh perempuan itu membatalkan wudu ataukah tidak. Itu juga dijelaskan di dalam kitab fikih Imam Madhab itu kan 4 madhab. Nah itu. Jadi bahwa menyentuh apalagi suami istri tos halal, wah, terus terikat dengan misakun kholido, ikatan yang berat gitu kan sampai langit itu menggetar gitu ketika mengucapkan akad nikah teh gitu. Nah, ari tos menikah mah pak koel-koel teh kan jadi pahala eta teh. Itu dia mah tos wudu atuh bade noel teh. Ulah jauh-jauh tos wudu teh padahal tos nikah tidak. Gitu, malah menjadi pahala. Gitu. Tidak membatalkan. Nah, kalau namanya teh kalau ditujukannya bagi yang sebelum menikah ya itu bisa diterima lah gitu kan. Cuma dari tos nikah mah ada segala rupiah jadi hak Allah. Nah itu Pak. Nah ini menjadi informasi satu, dalil ini menjadikan dalil bahwa posisi kaki ketika sujud itu seperti tadi, dan begitu pun ini juga menegaskan bahwa dalam keadaan memiliki wudu bersentuhan dengan suami istri itu tidak membatal. Kemudian yang selanjutnya, anggota sujud. Hadis riwayat Al-Khamsah, hadis riwayat 5 imam. Anil Abbas ibni Abdil Muttalib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Al Abbas bin Abdul Muttalib bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajadal 'abdu sajada ma'ahu sab'atu arabin
wajhuhu kaffahu wa rukbatahu wa qadamahu. Apabila seorang hamba sujud, maka ikut sujud bersamanya 7 anggota tubuhnya, yaitu wajahnya, kening beserta hidungnya 1 paket, 2 telapak tangannya, terus 2 lututnya, dan 2 kakinya. Makanya tadi anu sujud nak ngangkat sampean dosa menempel. Makanya 7 anggota ini harus betul-betul menempel secara sempurna. Gitu. Nah, biasanya versi malah kayak wae versi masalah oke terus. Kalau tahu kita sampurna aja rebut. Kira ya dengan sampurna lah sholat. Gitu Pak. Jadi anggota tubuh yang 7 itu harus betul-betul sempurna menempel ke tempat atau ketika posisi sujud. Kening beserta hidung itu 1 paket. Kemudian tangan, telapak tangan 1, 2, 3, lutut 4, 5, dan kaki 6, 7 anggota tulang tubuh yang harus menempel ke bumi ketika sujud. Ibu-ibu, nah ibu-ibu nu pakai kerudung kade itu kan, peda-peda kerudung ada nyungcung lebar nilep mah teu diantalkeun Pak gitu kan. Jadi kerudungnya gitu diganjel kerudung teu sah salat. Nah, maka jangan sampai hanya kita mementingkan kebutuhan kita dalam urusan dunia merusak ibadah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Kemudian yang selanjutnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini lafalnya lafal Bukhari. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, umiran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati aqda'in wala yakuffa sya'ron wala thauban al jabhati wal yadaini war rukbataini war rijlaini. Dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk sujud di atas 7 anggota tubuhnya, tidak menyingkirkan rambut dari muka dan menyingkirkan baju, yaitu wajah, 2 tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Gitu. Jadi sok sanaos ayeuna aya rambut Pak anu ngagupay atau baju anu ngahalangan, ketika kita hendak sujud tidak perlu disingkapkan. Itu kudu dikieukeun. Karek sujud urang teh tidak perlu gitu. Apakah itu akan menghalangi anggota tubuh kita untuk menempel ke bumi ketika sujud? Moal ngahalangan. Kalaupun ternyata rambut itu dianggap bisa menghalangi menempel, itu kan dari bumi menghalangi, terus orang nanaonan atuh sholat di masjid pakai sajadah. Kok mau pakai keramik mah, jadi kan gitu. Orang kan nakanu. Nah kan kalau kita berpikirnya seperti itu, maka ketika kita sujud, kalaupun ternyata ada rambut, gitu tidak perlu disingkir. Nah, keterangan hikmah dilarang menyingkirkan rambut kepala dan baju ketika sujud karena perbuatan seperti itu menyerupai perbuatan orang-orang yang sombong. Di dalam kitab Nailul Autor jilid kedua halaman 273. Sedangkan di kita banyak yang begitunya. Jadi ketika rambut itu menjamat kumaha gitu. Enggak puina ke depan ada jaman diikat tidak apa-apa. Gitu. Nah itu. Jadi tidak perlu untuk disingkapkan ketika sujud. Nah, nanti juga ada keterangan bahwa Rasulullah SAW pernah sujud atau seorang sahabat pernah sujud di padang pasir. Nanti ada dalilnya. Saking panas napa padang pasir, mual kuat atau teu kuat langsung nempelkeun tarang kanu pasir.
maka disingkapkanlah baju untuk menghalangi nempelna kening tarang kanu pasir eta agar tidak secara langsung menempel. Kami nempel asap gitu. Nah, saking panas. Nah, kemudian yang selanjutnya anggota sujud terhalangi oleh suatu ketika sujudnya. Iya. An Anas bin Malikin dari Anas bin Malik qala kunna nusolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil harri, yaitu ketika cuaca sangat panas gitu. Fa'idha lam yastati ahaduhuna an yumakkina jabhatahu minal ardi fabasato thawbahu fasajada alaihi gitu. Nah, apabila tidak kuat gitu, Pak, salah satu di antara kami untuk menempelkan secara langsung ke bumi tarangna gitu, maka membentangkan bajunya fasajada alaihi lalu sujud atas baju tersebut. Boleh tenan naon. Ayeuna anu rambutna panjang kan biasa jadi pengaman eta teh. Gitu. Sujud. Ayeuna ieu panas kumaha menuju banjir. Makan panas itu tah. Udah banjir kumaha? Banjir kumaha tempelkan ulah nyawayana tetap harus menempelkan. Misalkan Ustaz dalam kondisi kami rambutnya kotor gitu kan. Iya. Jadi lalu di kira-kira beres juga ada kelihatan itu kan ada kotor gitu. Jadi bisa lengkap gitu kan dengan nempel. Ya. Pak, kita harus bisa meyakini sakotor na masjid upami sanes najis mah angguk gitu. Kecuali kalau jelas najis ini boroning urang ngawetan sholat gitu kan, ulah waka sholat bersihan. Cuman upami misalkan aya kotor seperti debu Pak gitu ta, atau waktu sujud ari nuju sholat mah teu katawis ta eta teh ari pek teh pas sujud maka tinggal aya naon tapak sampean. Apakah kita harus mengangkat? Tetap tidak boleh, harus menempel. Karena itu bukan kotoran dari najis. Sok we kurang sujud. Termasuk sapertos ayeuna aya cak-cak. Itu nalika urang sujud. Jol aya dinu tarang urang teh atuh. Tai cak-cak. Nah, singkirkeun, Pak ulah disujudan gitu mah gitu. Jadi singkirkeun lah baru urang sujud. Nah, jadi jangan sampai kita tidak menempelkan ketujuh anggota badan ini ke bumi. Jadi dalam artian sekali lagi bumi itu bukan berarti yang dimaksud dengan itu tanah apa gitu kan bumi. Ya semua bagian yang nempel ke bumi itu kan bagian dari bumi itu. Gitu. Seperti itu. Ayeuna upami urang misal dipahami bahwa bumi contoh bumi teh nempel kanu tanah kumaha nu salatna dinu kapal gitu. Ada yang memang duduk posisinya, ada juga yang sengaja dengan secara sempurna gitu. Makanya kudu turun heula. Mau mungkin gitu. Apakah itu dianggap menempel ke bumi? Ya, gitu. Karena makna masjid itu kata secara umumnya nanti gitu kan di dalam sebuah hadis itu innallaha ja'alallahul ardo masjidan, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai masjid. Ya, jadi dimanapun kapanpun kita bisa sujud. Nah, apalagi dalam yang memang sudah jelas bangunan masjidnya ada kotoran, ada debu, nanti di dalam riwayat Bukhari itu debu itu tidak boleh disingkirkan ketika kita sujud. Karena yang namanya rahmat itu hikmah gitu kalau tidak salah. Itu silakan dicek lagi, saya lupa lagi. Jadi ketika sujud itu tidak perlu disingkirkan. Mangga we.
sujudan urang pakai. Nah setelah sholat baru urang beres. Nah termasuk itu pun menjadi informasi bahwa ketika selesai sholat itu mengusap wajah itu bukan menjadi syarat setelah sholat. Naon mengusap wajah setelah selesai sholat teh karena kotor gitu, maka diusap. Hari taya kuno kotor mah teu kedah ngusap rarai pak gitu. Tidak perlu mengusap wajah. Makanya ketika nanti sujud misal seperti tadi kasusnya kotor sujud. Tidak boleh menjadi satu alasan agar tidak menempelkannya bagian tubuh 7 tubuh yang harus menempel ketika sujud. Nah, kemudian yang selanjutnya, Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas, qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin matirin wa huwa yatakitina idza sajada bi kisain yaj'aluhu duna yadaihi ilal abdi idza sajada. Nah, dari Ibnu Abbas ia berkata, sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari sesudah hujan. Beliau menghindari tanah yang lembek apabila beliau sujud dengan pakaiannya. Maka beliau menjadikan pakaiannya itu di bawah 2 tangannya ke bumi apabila sujud. Nah, kecuali kasusnya upami orang menuju di tengah-tengah lapang, misal gitu hujan, terus badai sujud ledok pak gitu kan. Ulah jangan sampai ada anggapan keutamanya sangat besar itu ngaledok mah blok begitu gitu. Jadi Rasul oge ngabentangkeun bajuna supados naon teu terjadi kotor wajah urang gitu. Ari dina ledok mah da beda deui ari ledok mah tuh sanes debu gitu. Dan Rasul ketika debu mah teu disingkirkeun kan ku Rasul ge kan ari ledok mah tos hujan mah beda deui eta mah gitu. Urusan Rasul membentangkan bajunya sehingga bajunya itu di bawah telapak tangan Rasulullah dan Rasul sujud di atas kain tersebut gitu. Nah, jadi boleh sujud terhalang? Boleh, tidak apa-apa. Dan kita juga terhalang kok setiap sholat. Sajadah ya terhalang gitu. Dihalangan itu sajadah. Atau dalam posisi yang lain ketika di luar orang dihalangan. Karpet boleh? Boleh, tidak apa-apa. Nah itu. Begitupun ketika rambut ngarumbai gitu. Tidak perlu disingkapkan seperti itu. Karena masih banyak kan ngarumbai gitu. Iya kopiahnya itu kan peci. Nah halangan tarang kan ieu teh Pak. Itu ketika sujud. Nah, nempel teh ka bumi. Nempel lah itu teh. Walaupun begini ya Ustaz. Nah, Yos kan nempel. Eta anu teu kenging teh kan pedah kopiahna anyar teh heuras gitu. buru dah. Itu rada lebar yeuh dilep gitu. Rada di kaluhurkeun eta kenging. Kecuali perempuan ya. Hah? Kalau perempuan mah kelihatan. Nah, kalau perempuan iya. Kalau perempuan tidak boleh terlihat rambut karena rambutnya itu sebagian dari auratnya terkenging gitu. Kalau ngagapu ya nya tangtos eta mah kudu dibunian gitu. Jangan sampai dibiarkan perempuan jadi penghalang tarangna. Kalau laki-laki tidak apa, kalau perempuan tidak boleh. Nah itu Pak. Jadi boleh ketika sujud itu terhalang dengan sesuatu. Kemudian yang selanjutnya duduk di antara 2 sujud dan doanya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nah, nanti doa-doanya silakan Pak cermati dan kita coba untuk menyamakan dengan doa duduk di antara 2 sujud yang kita baca selama ini. Gitu. Apakah susunannya sama atau berbeda? Coba ya. Nah, coba kita lihat hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, lil musii salatuhu, kepada orang yang jelek salatnya.
Idza sajadta famakin li sujudika fa idza rafa'ta faqud ala fakhidikal yusra. Apabila kamu sujud, sempurnakanlah sujudmu. Lalu apabila kamu bangkit dari sujud, duduklah di atas paha kirimu. Nah, di atas paha kiri. Maksana paha di dieu nyaeta kaki, Pak. Jadi seperti yang biasa kita praktekkan. Ketika sujud, Setelah sujud, lalu kita bangkit dan duduk di atas kaki. Nah, itu posisinya satu posisi. Jadi duduk di atas kaki. Kemudian dalam hadis yang selanjutnya, An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdataini. Nabi berdoa di antara dua sujudnya, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Oh, sakit. Ijita. Saminte. Nah, hadis riwayat Abu Dawud sareng At-Tirmidzi. Tambahan, dalam riwayat Abu Daud yang lain, kata wajburni diganti dengan wa'afini. Berarti kumaha? Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Kemudian dalam riwayat Ibnu Majah masih dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafal sebagai berikut: Robbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Sami itu Pak? Doa duduk di antara dua sujudnya. Itu. Jadi dulu juga saya ketika diajarkan doa duduk di antara dua sujud, pas ninggal dalil-dalilnya mana tuh sesuai segitu. Dan ternyata asa pabelit gitu kan. Dengan bacaan yang kita hafalkan dulu gitu. Ketika kita mempelajari doa duduk di antara dua sujud. Kemudian yang selanjutnya, sedangkan dalam riwayat Ahmad mah redaksina Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Oh, sakit. Kemudian dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah, an Hudzaifah, dari Hudzaifah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdataini, Nabi berdoa pada waktu dua sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, doana Robbi firli. Oh, sakit. Aman kene ieu. apa boleh itu. Nah, Ya, ketika ada versi betul. jadi malah aman kena iya Pak gitu. Jadi Robbi firli dua kali terus selesai sudah. So kira ayeuna nya kurang dievaluasi lah. Setelah kita melihat redaksi-redaksi yang doa duduk di antara dua sujud yang panjang, cing aya nu sami teu sareng ieu. Atau beda. Nah, maka kalaupun ternyata beda, padahal kalimat-kalimat nama aya di dia oge, cuman menyusunna anu kedah kurang disesuai. Nah, cobi disesuaikan. Tapi saprak diapalkeun deui kalah jadi pabelit atau Robbi firli gitu. Sudah selesai. Nah, Robbi firli sudah. An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Oh, sakit untuk doa di antara dua sujud. Nah,
Kemudian sujud kedua. Nah, setelah duduk di antara dua sujud, maka Rasul sujud kembali. Hadis riwayat Ahmad nomor 22.903 dan Muslim jilid ketiga halaman 57. An Aisyah qalat, dari Aisyah ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a rasahu, apabila bangkit dari ruku, minar ruku'i, dari ruku, lam yasjud, tidak akan sujud hatta yastawiya qa'iman, sebelum berdiri tegak terlebih dahulu. Wa kana idza rafa'a rasahu minas sajdati, dan apabila bangkit dari sujud pertama, lam yasjud, tidak akan sujud kedua hatta yastawiya jalisan, sebelum meluruskan duduk terlebih dahulu sempurna. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwa ada dua sujud, gitu. Tapi sujud kedua yaitu diselangi dengan duduk di antara dua sujud, dan doanya sebagaimana yang sudah disampaikan. Itu ternyata jelas banyak, gitu. Semua gerakan, semua kaifiat sholat itu dilandasi dengan keterangan-keterangan bagaimana posisi di dalam sujud, di dalam sholat yang lain sebagainya. Nah, itu mungkin Pak yang bisa disampaikan untuk pertemuan malam ini, yaitu berkenaan dengan kaifiat sujud, kemudian juga anggota-anggota sujud, kemudian anggota sujud yang terhalangi oleh sesuatu ketika sujudnya, kemudian duduk di antara dua sujud, dan doanya, dan sujud kedua. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal lagi untuk kita semua untuk memperbaiki sholat kita, agar sholat kita menjadi sempurna sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.